Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di webinar bersama Kaplan EduTech. Kenalkan, saya dengan Eni. Teman-teman semua bisa panggil saya Miss Eni. Senang sekali sore hari ini kita bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi buat yang udah join. Dan topik kita sore hari ini, Awakening Your IELTS Potential to Win Scholarships and Top University bersama spesialis test prep tutor kita yaitu Mr. Nizar. Nah, buat teman-teman semua, perlu Miss Emi ingatkan juga bahwa kita nanti di akhir penjelasan dari Mr. Nizar, kita akan ada quiz dan juga sesi Q&A ya teman-teman ya. Mungkin dari penjelasan yang Miss Emi sampaikan, juga Mr. Nizar sampaikan, mungkin dari kalian ada yang mau bertanya misalnya. Nah, nanti di sesi Q&A kalian bisa silakan bertanya apapun itu yang terkait dengan Kaplan EduTech maupun IELTS. Dan juga nanti kita akan ada quiz di mana saya dan Mr. Nizar akan memberikan pertanyaan ya teman-teman. Ada 5 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Dan buat teman-teman yang bisa menjawab, nanti berhak mendapatkan voucher potongan biaya khusus dari Kaplan EduTech senilai Rp1.000.000 dan juga berhak untuk nanti kita bantu jadwalkan untuk bisa ikut IELTS Prediction Test full session di Kaplan ya teman-teman ya. Jadi silakan memperhatikan dengan seksama sehingga nanti teman-teman semua bisa menjawab ya pertanyaan yang akan Miss Emi dan Mr. Nizar berikan di akhir penjelasan Mr. Nizar. Ya, teman-teman semua, sebelum kita masuk, Miss Emi ingin sedikit sharing tentang Kaplan EduTech. Mungkin ada di antara teman-teman semua yang masih belum familiar ya, Kaplan ini siapa sih, lalu apa sih bedanya Kaplan dengan test preparation center lainnya. Nah, oleh karena itu, sebelum Miss Emi jelaskan lebih lanjut mengenai Kaplan EduTech, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Sejak ikut kursus di Kaplan dan diajar sama teacher-teacher yang juga sangat sabar, ramah, dan mereka juga paham gimana caranya mengajarkan kritik dan JRI, saya jadi lebih pede gitu untuk mengerjakan soal-soal JRI. Sangat membantu kami, para student, untuk bisa mencapai nilai tertinggi. Dan mendapatkan tips-tips yang sangat membantu dari para pengajar untuk bisa menyelesaikan soal-soal di tes JRI dengan baik. Dan saya melihat signifikansi kenaikan di mana hampir mendekati sempurna. Para tutor yang luar biasa yang membentuk saya yang tadi tidak mengerti what is GRE, what is TOEFL, tapi mereka bisa membuat saya menjadi the most improvement untuk 3 kategori, the most improvement TOEFL, the most improvement GRE quantitative, dan the most improvement GRE verbal. Ya, oke. Ya teman-teman, itu tadi kita sudah lihat sekilas video tentang Kaplan EduTech ya teman-teman ya. Tadi kalau teman-teman perhatikan ada yang ada cerita ya dari salah satu tadi student di video itu beliau menyampaikan bahwa mengalami peningkatan skor yang hampir mendekati sempurna ya teman-teman ya. Jadi kebetulan kalau di Kaplan ya tidak hanya hampir mendekati sempurna ya teman-teman ya, tapi ada banyak sekali student kita itu yang bahkan mencapai nilai sempurna. Jadi full score ya teman-teman. Sebagai contoh di IELTS itu 9 atau misalnya di IBT itu 120 gitu. Jadi
tidak hanya hampir mendekati sempurna, bahkan mereka ada yang mencapai sempurna gitu ya nilainya ya. Nah, karena itu penting sekali teman-teman melakukan persiapan itu di tempat yang tepat ya. Maksudnya adalah kita juga harus mempertimbangkan apa sih fasilitas yang diberikan, kemudian dari sisi tutor juga seperti apa, pengalaman mereka mengajar, karena ini adalah aspek-aspek yang sangat penting untuk benar-benar menunjang teman-teman semua saat persiapan itu bisa benar-benar mencapai nilai yang setinggi-tingginya. Mengingat kalau kita mau apply scholarship misalnya teman-teman, dan juga misalnya top universities. Nah ini kan kita butuh nilai yang terbaik ya, kita butuh nilai yang mendekati sempurna atau mungkin sempurna ya teman-teman ya, sehingga kesempatan kita untuk bisa meraih atau menjadi worthy dari scholarship ataupun diterima di top universities tentunya akan semakin besar juga dengan skor yang mendekati sempurna atau sempurna tadi itu ya teman-teman. Nah sebelum Miss Emi jelaskan mengenai sedikit sharing tentang Kaplan EduPack, boleh mungkin saya bisa tanya dulu ya buat teman-teman semua yang sore hari ini hadir. Ini tadi saya lihat ada dari Makassar, kemudian dari Blora juga, dari Karawang, dari Jogja ya. Jadi kita ini dari seluruh Indonesia ya, ada yang join ya. Mungkin saya mau tanya mungkin yang dari Karawang misalnya ya. Tadi kalau nggak salah Alexa ya. Betul ya. Alexa mungkin bisa sharing sedikit, ini tertarik ya Alexa ya untuk sore hari ini sama-sama belajar mengenai IELTS. Apakah memang punya rencana nih Alexa untuk apply scholarships misalnya, atau memang sudah ada tujuan bahkan mau kemana? Mungkin bisa cerita sedikit Alexa? Halo Alexa? Are you there? Oke, mungkin buat yang lain ya teman-teman ya, mungkin ada yang bisa cerita sedikit, misalnya ingin dengar ya dari teman-teman ini untuk IELTS sendiri, apakah memang sudah punya nilainya misalnya, atau memang kalian memang masih belajar ya untuk bisa mencapai nilai yang diinginkan. Kira-kira seperti apa nih ceritanya? Mungkin salah satu dari teman-teman semua ada yang mungkin mau sharing, silakan. Nggak ada ya? Atau mungkin saya coba tunjuk ya mungkin ya. Tadi mungkin Kak Zaki ya, Kak Zaki yang dari Jogja, betul ya Kak Zaki ya? Halo, selamat sore Kak Zaki. Iya, halo. Iya, halo Kak Zaki, salam kenal ya. Nah, salam kenal Miss Emi. Iya, sama-sama. Bisa cerita sedikit nih Kak Zaki, sore hari ini topik kita kan tentang IELTS ya, untuk apa namanya mencapai nilai IELTS yang tinggi ya. Kalau dari Kak Zaki sendiri, apakah memang ada planning nih mau ambil IELTS atau sekedar ingin belajar aja Kak Zaki? Halo, suaranya Ya, kresek-kresek gimana? iya. Apakah suara saya sudah jelas terdengar Kak Zaki? Iya, iya. Jelas ya. Iya, tadi Miss Emi tanya, ini Kak Zaki, sore hari ini topik kita kan tentang IELTS ya. Kalau boleh cerita nih buat teman-teman semua juga yang hadir, mungkin juga ingin tahu ya. Kak Zaki, apakah memang ini ada rencana mau ambil IELTS untuk apply scholarships misalnya, atau memang ingin belajar aja gitu? Iya, pengen belajar aja sih karena kan seringnya kan ngambil apa namanya ikut belajar TOEFL kan, gitu. Jadi Ya. pengen tahu aja gimana sih ini IELTS ini gitu. Oke, berarti sebelumnya memang belum pernah engage dengan IELTS ya Kak Zaki ya? Iya, I see, oke. Oke, terima kasih Kak Zaki buat ya sharing-nya sama-sama. ya. Saya yakin apa yang sore hari ini ilmu yang kita terima dari Mr. Nizar, karena beliau adalah salah satu tes spesialis ya teman-teman ya. Jadi nggak cuma sekedar guru bahasa Inggris teman-teman, tapi beliau adalah spesialis IELTS test preparation tutor ya. Sehingga saya percaya apa yang beliau nanti akan sampaikan pastinya akan membantu banget, tidak hanya untuk teman-teman yang memang akan ambil IELTS, tapi juga mungkin teman-teman yang mungkin sekedar ingin tahu atau ingin belajar bahasa Inggris ya teman-teman ya, pastinya akan sangat bermanfaat. Nah sebelum saya masuk ke sharing tentang Kaplan EduPack, saya ingin menyapa dulu ya Mr. Nizar ya. Selamat sore Mr. Nizar. Halo, selamat sore Selamat Mr. sore Nizar. Miss Emi, selamat sore semuanya. Halo.
Yeah. Yeah, how are you today, sir? Alhamdulillah, great and fine. Okay, me too. Thank you. Oke, Mr. Nizar, tidak berlama-lama lagi. Sebelum kita sama-sama mendengarkan mengenai IELTS yang akan disampaikan oleh Mr. Nizar, Emi ingin sharing sedikit ya teman-teman ya mengenai Kaplan EduTech teman-teman. Ya, jadi teman-teman, seperti yang tadi Miss Emi sudah sampaikan ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang memang punya rencana atau punya apa ya mungkin keinginan ya, mimpi atau mungkin harapan ke depannya ingin melanjutkan studi misalnya, atau mungkin hanya sekedar ingin bekerja misalnya di perusahaan tertentu yang mungkin cukup bagus misalnya contoh untuk ke BUMN misalnya ataupun international company lainnya yang memang relate atau sesuai dengan skill atau kapasitas teman-teman semua. Nah, jika teman-teman sudah tahu bahwa perusahaan-perusahaan itu juga melihat aspek kemampuan bahasa Inggris kita ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya waktu kita memiliki kemampuan bahasa Inggris yang kuat yang ada di level memang bagus, itu tidak hanya teman-teman punya kesempatan lebih untuk bisa diterima, tapi juga kemungkinan atau possibility untuk teman-teman bisa upgrade ya pendidikan teman-teman itu juga terbuka sangat lebar karena seperti skor misalnya kalau kita ngomong tentang TOEFL IBT, IELTS, GMAT, GRE ini adalah skor-skor yang diminta apabila teman-teman mau melanjutkan studi di baik di dalam maupun di luar negeri. Kalau di dalam memang biasanya adalah kampus-kampus yang memang international program misalnya ataupun mungkin regular juga, tapi saat ini sebagian besar university di Indonesia itu sudah mempersyaratkan TOEFL, baik itu sebagai syarat masuk maupun syarat lulus ya teman-teman ya. Mungkin memang nilainya tidak terlalu tinggi seperti kalau kita mau apply sekolah di luar negeri atau mau apply international program misalnya. Tapi bagaimanapun juga untuk bisa survive di tes-tes internasional ada yang harus kita lakukan yaitu namanya preparation teman-teman. Jadi preparation ini sebenarnya adalah kunci keberhasilan teman-teman untuk bisa unlock ya, untuk bisa unlock baik itu scholarship, posisi-posisi tertentu atau mungkin di company-company tertentu misalnya yang sudah pasti itu ya BUMN ya teman-teman ya itu udah pasti sih mereka akan melihat kemampuan bahasa Inggris teman-teman dari aspek TOEFL score ataupun IELTS score. Nah, sehingga ke depannya Miss Emi sangat yakin sekali ya, skor-skor ini adalah salah satu dokumen atau kapasitas yang memang setiap kita harus miliki nih, teman-teman. Jadi sebenarnya tidak hanya karena kita punya keinginan mau sekolah luar negeri misalnya, enggak ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang mungkin sudah bekerja, tapi tentunya mengharapkan ada peningkatan karir misalnya, dengan kemampuan bahasa Inggris di levelnya TOEFL atau IELTS, ini akan supporting sekali, karena teman-teman pasti akan berbeda, pasti akan punya value dari kemampuan bahasa itu berbeda ya, tidak hanya di daily, tapi juga di akademik ya, maksudnya secara tata bahasa, secara grammatical structures, vocabularies juga teman-teman akan punya range yang jauh lebih kuat apabila teman-teman memiliki skor yang tinggi di salah satu ya di TOEFL atau di IELTS misalnya. Nah, untuk itulah Kaplan EduTech hadir, teman-teman. Jadi Kaplan sendiri, misalnya bisa katakan bahwa kita adalah the world leader in test preparation. Kaplan sudah ada dari tahun 1938, teman-teman. Sudah ada lebih dari 80 tahun ya Kaplan ya. Mungkin kita semua belum lahir, Kaplan sudah ada ya teman-teman ya. Dan kita juga sudah ada di 240 pusat studi di seluruh dunia. Dan paling banyak memang di United States ya, ada 162 pusat studi hanya di United States saja karena memang Kaplan asalnya dari US ya teman-teman ya, pusatnya ada di US. Nah, Kaplan juga sudah membantu lebih dari 2,1 juta siswa di seluruh dunia di lebih dari 36
negara untuk mempersiapkan mereka menghadapi tes internasional maupun mencapai goal-goal mereka, baik di bidang pendidikan lainnya ataupun karir ya. Karena seperti yang tadi Miss Emi sampaikan, untuk berkarir pun kita juga perlu memiliki salah satu dokumen yang tadi ya teman-teman ya, bisa di TOEFL atau di IELTS salah satunya. Ya, nah teman-teman pasti teman-teman udah tahu ya bahwa kalau persiapan IELTS misalnya itu kan banyak banget ya teman-teman ya. Bahkan saya tuh di IG saya pribadi itu banyak sekali teman-teman tawaran untuk bisa ikut IELTS preparation dengan harga yang saya mungkin terjangkau sekali, juga dengan apa iklan-iklan yang menarik ya teman-teman ya. Misalnya ini nggak bilang mereka jelek, tidak, karena saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan hal itu. Tapi teman-teman di Kaplan ini ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk teman-teman bisa mempertimbangkan Kaplan sebagai tempat tujuan teman-teman persiapan. Nah, apa saja sih teman-teman? Yang pertama teman-teman, Kaplan kita adalah satu-satunya test preparation center yang punya online practice test and progress test sendiri teman-teman. Jadi Kaplan sudah punya sistem yang melalui rangkaian research and development sehingga hadir www.aptest.com. Jadi sebagai student Kaplan, teman-teman akan punya akses pribadi ke aptest.com. Tujuannya adalah untuk teman-teman bisa melatih strategi dan time management yang sudah teman-teman dapatkan pada saat proses pembelajaran. Karena tidak bisa dipungkiri, kalau hanya teori saja tanpa praktek, tentunya tidak bisa ya teman-teman ya. Impossible kita bisa mencapai nilai yang hampir sempurna, apalagi sempurna, karena kita tidak pernah latihan. Nah, oleh karena itu di aptest.com ini adalah fasilitas yang sangat penting sekali ya. Ini faktor penunjang untuk teman-teman bisa seperti cerita yang ada di video tadi, mencapai nilai yang hampir sempurna, bahkan ada yang sempurna teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman akan punya akses secara pribadi sebagai student Kaplan untuk teman-teman bisa membuka ya soal-soal latihan maupun ada materi-materi juga di dalamnya untuk teman-teman, dan itu update ya teman-teman ya. Jadi bukan materi yang old fashion atau yang memang sudah nggak berlaku lagi, bahkan itu enggak gitu ya teman-teman ya. Jadi materinya bisa dipastikan update dengan international test yang memang saat ini ada, dan juga di situ teman-teman akan bisa mempraktekkan ya teori maupun strategi yang teman-teman sudah pelajari, time management yang teman-teman sudah pelajari saat tatap muka dengan spesialis teacher kita, sehingga di situ teman-teman akan bisa tahu tidak hanya secara theoretical tapi juga secara pengalaman tes teman-teman bisa tahu. Nah, kedua kombinasi inilah yang benar-benar sangat menunjang teman-teman untuk dalam satu kali persiapan bisa mencapai skor yang mendekati sempurna atau bahkan sempurna. Ya, selanjutnya apa saja sih yang jadi specialty di Kaplan ya teman-teman ya. Yang berikutnya itu ada original materials teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu ya, bahkan ada beberapa lembaga, mungkin saya tidak usah sebutkan, mereka bahkan memakai buku kita ya teman-teman ya. Tapi buku yang digunakan tentunya bukan yang seperti kita berikan ke student. Jadi materi yang kita berikan ke students itu saat ini sudah e-book ya versinya. Jadi bukan lagi buku fisik teman-teman. Jadi sudah dalam versi e-book, di mana ini benar-benar adalah hasil research and development ahli bahasa Kaplan untuk memberikan soal-soal yang relate dengan tes internasional yang akan datang. Nah, sehingga ini adalah juga salah satu faktor atau kunci keberhasilan mengapa banyak student kita yang bisa mencapai nilai mendekati sempurna, bahkan sempurna ya teman-teman ya. Jadi bukan beli buku Kaplan di toko buku ya teman-teman, teman-teman juga bisa dapatkan itu. Jadi misalnya kita ke toko buku nih teman-teman, ada juga buku Kaplan yang dijual secara bebas, secara umum, tapi itu berbeda teman-teman dengan e-book yang sekolah Kaplan atau test preparation center kita berikan, karena materinya memang dikhususkan untuk student ya, karena benar-benar
benar-benar berisi kisi-kisi ya teman-teman ya, bukan rekapitulasi latihan-latihan soal dari tahun-tahun sebelumnya, bukan seperti itu. Yang berikutnya teman-teman, Kaplan juga kita provide personalized learning. Apa sih personalized learning? Jadi materi kita itu untuk beberapa student yang memang punya spesifikasi tertentu ya teman-teman ya, itu nanti kita bisa adjust, kita bisa sesuaikan. Misalnya kalian sudah punya IELTS score, misalnya sudah punya skor yang cukup tinggi, tapi misalnya di aspek writing kalian masih kurang misalnya, karena ada beberapa university yang mungkin mempersyaratkan di writing atau speaking itu nggak boleh kurang dari 6 misalnya, tapi teman-teman di speaking atau di writing ternyata masih di bawah 6 misalnya. Nah, nanti teman-teman bisa belajar customized ya, personalized. Jadi fokus ke problemnya saja. Nah, itu kita juga punya fasilitas seperti itu, sehingga tidak perlu lagi belajar dari awal, tapi teman-teman bisa langsung fokus hanya ke problemnya teman-teman ya. Dan materinya juga akan dipilihkan ya, menyesuaikan dengan kondisi teman-teman seperti itu. Yang berikutnya, sebagai sekolah persiapan terbesar di dunia, kita juga pastinya punya consistent guidance. Jadi teacher kita ini nggak cuma mengajar ya teman-teman ya, tapi beliau juga maintain progress. Jadi beliau juga memperhatikan atau mengevaluasi progres teman-teman. Dari mana? Dari adanya progress test dan final test. Jadi pada saat belajar, nanti teman-teman akan ada tes di pertengahan, nanti ada tes lagi, di akhir juga ada tes lagi. Nah, tujuannya untuk terus evaluasi, memantau progres teman-teman, karena ini penting sekali. Tanpa guidance, consistent guidance maupun memantau progres kemajuan teman-teman, kita akan jadi sulit mengetahui kita sudah meningkat ke titik yang mana. Nah, oleh karena itu ada yang namanya consistent guidance di Kaplan ya teman-teman ya. Berikutnya, sebagai sekolah persiapan ujian terbesar di dunia, pastinya Kaplan punya yang namanya highly qualified teachers. Nah, jadi tidak hanya bilingual, di video tadi teman-teman lihat kita juga punya specialist native teacher teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin memang ingin belajar dengan specialist native misalnya, silakan teman-teman bisa menghubungi Kaplan karena kita memang punya kedua-duanya. Nah, sehingga dengan adanya highly qualified teachers ini, teman-teman akan ketemu dengan spesialisnya, dan tentunya teman-teman bisa memiliki pengalaman belajar yang jauh lebih berkualitas dan jauh lebih mengalami peningkatan yang signifikan, karena beliau orang-orang yang memang sudah teruji mampu meningkatkan nilai teman-teman. Seperti itu ya teman-teman ya. Terus sekali ya. Ya, jadi selanjutnya teman-teman, mungkin ada yang tanya ya, Kaplan ini apakah cuma tempat tes prep saja? Sebenarnya tidak ya teman-teman ya. Selain sekolah persiapan ujian terbesar di dunia, kita juga adalah salah satu sekolah bahasa terbesar di dunia teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, kita nggak hanya provide test preparation, tapi kita juga punya program yang supporting untuk bisa improve bahasa Inggris teman-teman, mulai dari anak-anak sampai program untuk corporate ya, untuk orang kerja, company. Nanti misalnya akan tunjukkan, kita juga sudah banyak sekali dipercaya untuk membantu karyawan di perusahaan-perusahaan besar BUMN untuk training ya teman-teman ya, baik untuk test preparation maupun program-program seperti Business English misalnya, atau yang lainnya yang relate dengan kebutuhan di perusahaan tersebut ya teman-teman ya. Jadi programnya lengkap sekali gitu ya teman-teman ya. Ya teman-teman, jadi ini misalnya mau tunjukkan, kalian bisa lihat ya di layar, kita ini ada contoh tampilan placement test result teman-teman. Biasa kita menyebutnya placement test atau prediction test teman-teman ya. Jadi ini natural, teman-teman tidak usah belajar dulu untuk teman-teman bisa tahu kemampuan teman-teman saat ini, let's say di IELTS ya, karena sore hari ini topik kita IELTS. Nah, kira-kira kalau di IELTS ini listeningnya teman-teman berapa? Readingnya, writing, speaking, lalu overall score teman-teman berapa sih? Nah, sehingga dari hasil prediction test atau placement test yang Kaplan berikan, ini teman-teman bisa mengukur secara pribadi teman-teman ada di titik mana. Lalu untuk mencapai target yang diinginkan, ini kurangnya berapa poin. Lalu
di Kaplan sendiri nanti membantunya seperti apa, kelasnya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, ini benar-benar teman-teman akan jadi bantuan atau panduan ya, buat teman-teman bisa mengukur sekaligus bisa mempertimbangkan solusi yang akan kita berikan. Nah, kalau menurut teman-teman memang solusi yang kita berikan itu teman-teman sesuai, tidak hanya dari biaya ya teman-teman ya, karena terkadang orang khawatir di biaya, padahal sebenarnya biaya di Kaplan sangat-sangat terjangkau teman-teman. Nah, karena kecocokan itu kan tidak hanya dari biaya, tapi dari semua aspek ya, dari jadwal teman-teman juga harus cocok, dari cara pembelajaran teman-teman juga harus suka, dan yakin bisa mengikuti. Nah, kalau kesemuanya cocok, teman-teman mau dibantu di Kaplan, silakan. Kan seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi, placement test di Kaplan ini bagus banget, benar-benar bisa memberikan gambaran yang jelas dan detail ya, mengenai kondisi kemampuan teman-teman di tes preparation, di tes itu ada di titik mana, seperti itu teman-teman. Ini penting sekali untuk kita ambil di awal ya teman-teman ya, seperti itu. Ya, selanjutnya ini saya ingin tunjukkan ke teman-teman bahwa ada banyak sekali student kita yang mencapai skor yang hampir mendekati sempurna tadi ya teman-teman ya. Ini contohnya ada Christopher Bursa, dia IELTS-nya dari 7 naik ke 8,5, jadi udah bagus sebenarnya ya. Tapi kalau mau apply top university sebenarnya 7 ini masih ngepres ya teman-teman ya. Nah, dengan 8,5 tentunya akan semakin mudah ya teman-teman. Selanjutnya ini juga ada Muhammad Gais, itu IELTS-nya naik ke 8. Juga ada Z Harif kuliah di UI teman-teman, ambil international program di Fakultas Teknik Industri, IBT-nya dari 83 berhasil naik ke 106 hanya dalam 1 kali persiapan TOEFL IBT di Kaplan, dan dia diterima di Fakultas Teknik Industri International Program di UI teman-teman. Juga ada Mas Wildan, hanya 1 kali persiapan, IELTS skornya dari 5,5 naik ke 7,5 international testnya teman-teman. Juga di SAT kita ada Matthew, kemudian ada Mas Muhammad Haikal yang belajar IBT dan GMAT, lalu kita juga ada Naja yang IBT-nya mencapai 116, ada Lea yang mencapai 109, dan masih banyak lagi cerita ya teman-teman ya, yang kisah-kisahnya nggak bisa ditampilkan semua ya teman-teman ya. Nah, ini selanjutnya Miss Emi ingin tunjukkan. Jadi ini adalah sebagian kecil ya dari perusahaan-perusahaan besar yang sudah percaya menggunakan jasa Kaplan untuk bisa membantu karyawan di perusahaannya. Sebagai contoh, kita bekerja sama dengan Aminef, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan hampir seluruh bank itu sudah pernah menggunakan jasa Kaplan baik untuk preparation maupun meningkatkan kemampuan bahasa Inggris karyawannya ya teman-teman ya. Ya, baik. Selanjutnya teman-teman, selain tes preparation center, teman-teman Kaplan juga punya konsultan pendidikan sekolah luar negeri teman-teman. Namanya adalah EduExpert teman-teman. Di mana terkadang kita sebagai seseorang yang mungkin mau lanjut studi di luar negeri mungkin bingung ya. Ini nanti tahapannya gimana? Lalu apa saja sih dokumen yang memang harus kita cicil, harus kita prepare. Nah, lewat EduExpert, teman-teman nanti bisa melakukan free consultation. Jadi teman-teman bisa berdiskusi, teman-teman bisa bertanya ya teman-teman ya. Dan juga nanti apabila memang mau dibantu oleh EduExpert, teman-teman juga bisa dibantu mulai dari registration, pengurusan student visa, flight ticket and accommodation akan dipilihkan yang terbaik. Juga nanti ada briefing sebelum berangkat. Kelengkapan admission documents juga akan dibantu. Juga apabila ada orang tua, keluarga yang mungkin ingin menemani teman-teman sekolah ke luar negeri, itu juga nanti bisa dibantu diuruskan, gitu ya teman-teman ya. Jadi lengkap sekali teman-teman ya. Ya, selanjutnya teman-teman, ini adalah contoh voucher discount senilai 1 juta rupiah, yang mana ini nanti akan bisa diberikan pada saat sesi quiz ya teman-teman ya. Jadi Miss Emi share kembali bahwa setelah Mr. Nizar menjelaskan, nanti kita akan ada quiz teman-teman untuk ada 5 pertanyaan, dan buat 5 orang teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan yang Miss Emi sampaikan nanti berhak mendapatkan voucher discount senilai 1 juta rupiah, dan juga nanti akan
kita hubungi untuk bisa dijadwalkan ikut free IELTS prediction test di Kaplan ya teman-teman ya. Nah jadi hadiahnya menarik sekali. Oleh karena itu teman-teman jangan kemana-mana, stay tune sampai webinar ini selesai supaya nanti bisa ikut quiz di akhir penjelasan Mr. Nizar. Dan juga buat teman-teman yang mau bertanya nanti juga akan ada sesi Q&A ya teman-teman ya, baik dari penjelasan yang bisa disampaikan maupun dari pemaparan yang bisa Nizar sampaikan. Jadi nanti di sesi Q&A teman-teman bisa bertanya ya teman-teman ya. Jadi itu dari Miss Emmy. Dan sebelum kita lanjut ya. Oke, ya baik kalau gitu langsung saja kita lanjut ke sesi bersama Mr. Nizar ya teman-teman ya. Dengan topik kita Awakening Your IELTS Potential to Win Scholarships and Top Universities bersama spesialis IELTS Test Prep Tutor kita yaitu Mr. Nizar. Mr. Nizar, please the show is yours. Thank you. Ya, terima kasih Miss Amy. You're welcome. Sebelumnya bisa mendengar suara saya? Oke. So, selamat sore Bisa, semuanya. Mister. Kedengaran jelas, Mister. Silakan. Terima kasih. Ya. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nizar, one of the academic personnel in Kaplan EduPack Surabaya. Hari ini saya akan memberikan webinar tentang Awakening Your Potentials in IELTS. Tema dari webinar hari ini terinspirasi dari bagian dari hari yang bersejarah di negara kita, 20 Mei, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Awakening berarti membangkitkan atau kebangkitan. Momentum ini, semoga dari webinar ini akan ada pengetahuan atau informasi baru yang Anda bisa dapatkan untuk lebih aware terhadap IELTS yang mungkin sebelumnya tidak tahu sama sekali tentang IELTS atau sudah menjadi veteran dari IELTS, sudah ikut les sana sini, kemudian ikut webinar sering, bahkan pernah ambil international test juga. Semoga semakin menambah kepercayaan diri dan juga semakin meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan teman-teman bahwa banyak hal dari IELTS yang bisa kita ambil untuk meningkatkan potensi kita secara bahasa Inggris, secara spesifik, atau kemudian our self development begitu. Oke. Saya akan share screen yang ini. Semoga semuanya bisa melihat share screen. Bisa nih? Bisakah? Ya, bisa, Sir. Terlihat jelas. Ya, terima kasih. So, the great writer from Chinese classic era, Sun Tzu, pernah bilang bahwa to know your enemy, you need to defeat your enemy, you need to know the enemy. Jadi, kalau kita ingin menaklukkan IELTS, pertama kali tentunya kita harus tahu inside and out dan seluk-beluk IELTS apa saja yang kita butuhkan untuk menaklukkan IELTS itu sendiri. Kita mulai dari, of course, singkatan dari IELTS sendiri. Mungkin Miss Amy sudah menyebutkan ini sebelumnya. International, I-nya stands for English, language dari L, kemudian testing system. Kalau kita sudah tahu singkatannya IELTS, kita maybe one very little step closer to any score that we want. Banyak manfaat yang kita ambil dari mempunyai sertifikat IELTS, terutama untuk mendaftar ke universitas di luar negeri atau dalam negeri. IELTS readiness bahkan sudah menjadi hal yang berevolusi beyond cuma di lingkaran para students yang ingin memang benar ingin mencari peluang untuk belajar di luar negeri atau scholarship hunters, juga bisa
sudah mulai menjadi sebuah barometer dari kemampuan bahasa Inggris seseorang. Jadi kalau seseorang klaim bahwa bahasa Inggrisnya sudah keren, mungkin punya aksen yang British, tapi kalau IELTS-nya masih mungkin tidak bisa mendapatkan 7 atau ke atas, banyak hal yang mungkin bisa diragukan dari kemampuan bahasa Inggris orang tersebut, karena IELTS merupakan sebuah tes yang sangat komprehensif dalam mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang. Sertifikat IELTS banyak digunakan untuk mendaftar studi ke luar negeri, ataupun jika ingin berkarir di perusahaan multinasional. Kalau kita bisa melampirkan ini di job application, of course, akan menjadikan pertimbangan tambahan untuk hiring kita. Adapun untuk natural, kalau kita ingin, for example, pindah kewarganegaraan atau imigrasi, kita memerlukan IELTS General Version. Secara umum keduanya hampir sama, atau ada ungkapan yang cukup terkenal bahwa IELTS General quote unquote lebih mudah dari IELTS Academic, tapi kembali lagi Anda harus mempertimbangkan untuk apa Anda mengambil IELTS itu sendiri. Kalau Anda untuk menggunakan sertifikat IELTS untuk studi ke luar negeri di university abroad, of course, IELTS Academic yang kita butuhkan. Ada 4 section atau 4 skill yang akan diujikan di IELTS. Pertama adalah listening, selalu berdasarkan urutan seperti ini. Listening selalu duluan, durasinya 30 menit, 40 soal. 40 soal ini diulangi kembali di section kedua, yaitu reading, dengan waktu yang lebih panjang, 1 jam. Kali ini kita akan membaca 3 bacaan yang diambil dari academic journals atau scientific magazines dalam bahasa Inggris dengan vocabulary yang advanced. Jadi apabila kita kurang aware dan kurang suka membaca, ini akan menjadi tantangan tersendiri juga. Dilanjutkan oleh writing di section ketiga, waktunya sama dengan reading, sama-sama 1 jam. Di sini kita akan diminta menulis 2 buah essay, 1 berisi report, yang essay selanjutnya berisi opini kita, apakah kita setuju atau tidak setuju terhadap sebuah topik yang diajukan oleh IELTS. Terakhir, kita akan diuji. Many students think that speaking ini adalah yang the most fun, begitu, karena waktunya paling singkat di antara yang lain, dan ini semuanya dibandingkan dengan section yang lain tergantung dari kita memberikan jawaban. Jadi tidak ada istilahnya jawaban benar atau salah, semuanya based on our own consideration atau opinion or belief. Untuk skor, Miss Emi sudah menyebutkan ini. Perfect score adalah 9 jika jawaban kita betul semua, atau kita bisa menulis essay yang closely resembling yang ditulis oleh native speaker, atau speaking kita tanpa salah sama sekali, tidak ada terpeleset lidah, kemudian grammar kita clean as a whistle. 9 bisa dapat kita raih. Dengan skor 9 atau di bawahnya dikit, mungkin 8 atau 7, kita bisa menggunakan skor kita untuk biasanya untuk kuliah di luar negeri. Kalau kita mengambil bachelor degree, umumnya mereka meminta 6.5, atau ada pula yang 5,5 untuk community college. Namun untuk master degree atau S3, kita membutuhkan, kita perlu menunjukkan skor yang lebih tinggi. 7,5 akan terlihat bagus di aplikasi sekolah kita. Sejak tahun 2019, IELTS meluncurkan versi baru dari testing, yang semula IELTS dari awal berdirinya sampai tahun itu selalu diujikan melalui paper,
tapi sekarang kita ada pilihan computer delivery. Jadi buat biasanya millennials yang sangat familiar dengan penggunaan komputer dan agak kurang suka dengan menggunakan paper yang sangat maybe rather not environmentally friendly begitu, computer delivered IELTS bisa menjadi pilihan, dan juga banyak fitur yang lebih baik, atau for example di sini kita bisa lihat skornya akan dirilis jauh lebih cepat dari paper base, kemudian availability dari test dates-nya lebih banyak, tapi skill yang diujikan sama, level of difficulty-nya juga sama, yang berbeda cuma medium dari pelaksanaan tes itu sendiri. Untuk computer delivery IELTS ini, kita harus datang tetap ke test center, tapi kita akan mengerjakan semuanya dengan komputer atau laptop yang ada di test center tersebut. General strategies dari IELTS yang nantinya akan saya lanjutkan dengan strategi yang lebih spesifik terhadap beberapa skill listening, reading, writing, dan speaking. Saya mulai dari yang general strategies untuk IELTS sendiri. Pertama, pastikan Anda tahu target skor yang Anda inginkan. Kalau Anda ingin apply ke master degree, of course, 7,5 mungkin jadi target Anda. Setelah Anda tahu target skor Anda perlu mengukur sejauh mana kemampuan bahasa Inggris Anda jika ditranslatekan ke IELTS Universe saat ini. Jadi hal ini bisa dilakukan dengan placement test atau mencoba banyak diagnostic test yang ada di website, gitu tinggal browsing, akan ada banyak sekali website yang menyediakan hal itu. Kemudian setelah mengetahui level bahasa Inggris kita dibandingkan dengan target skor yang ingin kita raih, kita harus mempertimbangkan banyak hal, karena yang seperti saya bilang tadi, IELTS adalah tes yang komprehensif. Jadi vocabulary kita perlu di-upgrade dari vocabulary yang general English, seperti sleep, drink, eat, atau pray. Kita harus upgrade ke level yang lebih advanced, such as elaborate, innocuous, adventurous, something like that. So, dengan menguasai vocabulary yang high level seperti itu, akan menjadi potensi yang sangat besar dan akan membawa kita jauh lebih dekat dengan any score that we want in IELTS, karena IELTS akan menggunakan kata-kata itu pada listening atau reading-nya, dan kita akan dituntut untuk menggunakan kata-kata yang highly associated with academic skill seperti itu pada saat kita writing dan speaking. Grammar sangat penting, terutama apabila kita bisa memproduce kata-kata yang free dari grammar errors, tentu akan menjadi pertimbangan tersendiri buat grader dari speaking atau writing kita. Planning, this is a must. Untuk planning sendiri, mungkin secara personally, Anda bisa melakukan hal yang seperti ini. Kira-kira Anda tes date-nya kapan? Mungkin 3 bulan dari sekarang, atau mungkin tahun depan. Penentuan test date itu sendiri penting untuk mengukur seberapa intensif kita harus mengerjakan hal-hal yang berkenaan dengan IELTS. Kita harus selalu expose diri kita dengan bahasa Inggris, atau lebih spesifik lagi memang mengerjakan soal-soal IELTS, dan lebih sangat membantu sekali jika kita join ada preparation classes dan semacamnya. Study goals yang besar itu kita perlu kerucutkan lagi ke hal-hal yang lebih spesifik, yaitu bagaimana awaken our potential dari tiap-tiap skill sendiri. Contohnya listening, kita menargetkan diri untuk mulai mendengarkan podcast dalam bahasa Inggris, bukan hanya podcast dari YouTuber Indonesia atau podcaster dari lokal begitu. Mungkin kita harus lebih meningkatkan wawasan kita terhadap podcast dalam bahasa Inggris, dan yang saya yakin Anda pasti bisa menemukan yang free, atau jika Anda ingin mengeluarkan sedikit uang,
pastinya akan lebih banyak pilihannya. Itu yang bisa kita lakukan daily, atau mungkin yang weekly, yang lebih serius, kita bisa melakukan listening practice dari IELTS, atau bisa attend prep classes. Untuk reading mungkin bisa menargetkan diri sendiri untuk baca website yang bahasa Inggris, kemudian yang berkenan, yang Anda sukai. Mungkin Anda hobi otomotif atau hobi mengikuti gosip dari seleb Korea. Mungkin dari membaca yang Anda sukai, kemudian yang weekly-nya bisa Anda tingkatkan ke mulai membaca yang websites yang mungkin berisi jurnal atau berisi opini atau op-ed dari penulis-penulis dalam bahasa Inggris yang mungkin kurang Anda sukai pada awalnya, tapi Anda harus melakukannya karena it is highly demanded by the IELTS. Untuk writing mungkin untuk yang daily-nya mungkin mulai memperbanyak vocabulary yang academic dan advanced. Yang weekly-nya mungkin Anda bisa belajar membaca contoh essay yang bagus dalam bahasa Inggris di IELTS yang again you can find them highly available on literally hundreds of websites. Kemudian untuk speaking, of course, speaking bisa yang daily, mungkin bisa teman-teman mencoba merekam suara Anda sendiri, kemudian Anda dengarkan, kemudian berdasarkan bahasa Inggris, level bahasa Inggris yang Anda punya, mungkin Anda bisa melakukan evaluasi apa yang kurang dari speaking saya, apakah grammarnya, ataukah pronunciation, ataukah kurang fluent. Untuk yang weekly-nya mungkin bisa berbicara yang lebih panjang, mungkin Anda bisa memilih satu tema, begitu, for example, environment. Kemudian Anda bisa merekam suara Anda berbicara tentang environment tanpa ada persiapan sebelumnya, karena impromptu speaking seperti ini yang akan diujikan di IELTS. Jadi hal kecil yang kita lakukan, yang kita niatkan untuk sebagai bagian dari readiness kita di IELTS bisa berdampak besar pada awakening our overall potential. Dengan mengetahui sejauh mana skor kita, kita bisa melihat seperti ini. For example, kita menargetkan skor 7 di IELTS. Ternyata setelah kita coba-coba ikut diagnostic test, alhamdulillah listening kita dapat 7,5. Jadi kita punya surplus 0,5 poin. Kemudian readingnya sayang sekali di bawah standar 7, mungkin masih kurang setengah poin. Kemudian writingnya jauh lebih kurang lagi. Jadi dengan tolak ukur seperti ini, kita bisa lebih mengerucutkan target kita dari bagian mana dari core skills IELTS yang kita perlu jauh tingkatkan dan kita perlu work hard untuk catch up. Karena catch up itu sendiri sudah jadi bagian yang penting, IELTS wise atau beyond. To grammar, ini salah satu bagian esensial dari IELTS, meskipun tidak ada specific section di IELTS yang khusus mengujikan grammar, tapi grammar adalah sebuah bagian yang integral. So much so, kalau grammar kita agak lemah, ada banyak soal dari reading dan listening, kalau tidak menggunakan grammar consideration, akan mengarah ke jawaban yang salah. Meskipun awalnya jawaban kita betul, tapi karena kita salah memasukkan jawaban, dikarenakan kekurangan grammar skill yang memadai, akan berakibat jadi bumerang juga buat kita. Kemudian akan sangat membantu juga kalau kita tidak hanya membuat simple sentence seperti I go to school every day. Itu semua simple sentence, tapi kita bisa lebih banyak memproduksi compound sentences. For example, I go to school every day and I enjoy it very much. Atau mungkin complex sentence, I go to school every day and I hope I didn't have to do that while I am still young. Something like that. So semakin kompleks sentence yang kita produce, the higher of our score to be reaching any score that we want in IELTS. Error-free sentences
yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian vocab ini kalau boleh saya bilang vocab adalah salah satu kunci utama dari nailing any IELTS score that we want. Kita bisa baca English text setiap hari mungkin atau every other day. Kemudian bisa kita mulai berusaha agak rajin. Kalau ada kata-kata susah dari bacaan bahasa Inggris itu kita mungkin bisa tulis satu-satu. Kemudian kita look up, artinya sudah banyak features yang kita bisa manfaatkan. Kita tidak harus menggunakan kamus sekarang. Kemudian setelah kita mengetahui kata-kata baru itu, apa yang kita bisa gunakan dari situ? Kita bisa pakai di sentence, kita bisa pakai di speaking yang kita record tadi. Jadi kata-kata baru itu akan menjadikan sebuah cerita yang nantinya ketika akan dipakai untuk speaking atau writing akan muncul dengan sendirinya, karena kita menulis kata itu dan akhirnya dengan menulis kata tersebut, kata baru tersebut akan akan menempel di pikiran kita as long as we want. Kemudian dalam kaitannya meningkatkan vocabulary, kita harus banyak menggunakan sinonim dan mengetahui variasi dari sinonim itu sendiri. For example, adjective, noun, verb, dan semacamnya. Ini sangat grammatical jargons. For example, kata successful dalam bahasa Indonesia sukses. Dalam bahasa Inggris mungkin di IELTS tidak akan sering menggunakan kata successful. Mungkin dia bisa pakai success untuk noun-nya, mungkin verb-nya bisa succeed. Untuk phrasal verb, mungkin kata kiasannya bisa pull off yang sama artinya dengan sukses. Adverb-nya successfully. Kemudian untuk phrases atau idiomnya bisa kita pakai with flying colors daripada selalu repeating success. Mungkin antonymnya atau lawan kata unsuccessful. Dan banyak kata-kata bahasa Inggris yang mempunyai formasi seperti ini. Jika kita lebih banyak tahu mengenai hal ini akan menjadi batu pijakan yang bagus untuk IELTS 7 or above. Sayangnya konsep seperti ini jarang dibahas di bahasa Inggris kita di sekolah. Jadi kita perlu work extra mile untuk mengetahui konsep-konsep seperti ini yang menjadi kunci dari IELTS sukses. Tambahan sinonim daripada menggunakan student selalu, mungkin kita bisa mengganti dengan pupil, karena pupil ini sangat British sekali, dan we know IELTS adalah trademark dari British Commonwealth exam. Kemudian problem, issue, area, region, dan semacamnya. Semakin kita mengetahui sinonim dari banyak kata dalam bahasa Inggris, it will help you in IELTS or beyond. Dengan mengetahui sinonim bahasa Inggris seperti itu, kita akan tahu bahwa most of the time kata-kata dalam IELTS listening atau reading akan diputarbalikkan sedemikian rupa untuk mencoba membuat kita bingung. Jadi awalnya di questions dia bilang visitors need to watch out for lions. Tapi ketika diucapkan di speaker dia bilang tourists need to be cautious of the lions. Kalau kita tidak berpengalaman, kita akan bingung. Mana dia bilang watch out-nya, mana dia bilang turisnya. Tapi tourist adalah perfect synonym dari visitors, cautious perfect synonym dari watch out, dan semacamnya. Jadi penggantian kata-kata seperti ini adalah trademark IELTS. I must say 70% of IELTS reading and listening dan juga 50% of speaking and writing revolves around this concept. Oke, selanjutnya saya mencoba ke tips yang spesifik in awakening your listening skill. Di listening kita akan mendengarkan kombinasi dari listening yang sehari-hari. Kemudian ada juga ke jenjang yang lebih kompleks, yaitu listening berdasarkan academic context. Kita akan mendengarkan
perkuliahan dalam bahasa Inggris dari bidang geografi atau history atau art, dari listening yang kita akan diberikan soal, cuma 1 kali diputar kita harus mendapatkan jawabannya. Ini kompleks. Contoh soalnya ini. Jadi ini saya ambil dari section 1, number 1 until 10. IELTS listening akan mempunyai sebuah instruksi yang mana jikalau kita mengabaikan instruksi tersebut akan berakibat pada pengurangan poin. Bahkan jika jawaban kita benar, for example, yang kita butuhkan adalah no more than 3 words. Jadi jawabannya, for example, cover for an apple and grapes, for example, an apple and grapes. Tapi karena dia bilang yang kita dengar adalah apple and grapes later on, dan kita memasukkan jawaban later on juga, padahal sudah melebihi no more than 3 words, meskipun jawabannya benar secara logika, tapi IELTS menganggapnya pengurangan poin. So hal yang seperti ini akan kita ketahui jika kita mendapatkan bimbingan yang benar. Kemudian dari banyak tips untuk awakening our listening IELTS skills, saya ambil 3 saja. Yang pertama, read the instruction. This is mandatory. Kalau kita mematuhi instructions di listening dan reading juga, at least kita sudah mengantongi 5.5. Tapi yang jelas jawaban kita harus accurate juga. Hati-hati dengan paraphrasing. Paraphrasing berarti penggunaan sinonim untuk menggantikan kata-kata yang berbeda tapi bermakna sama. Yang saya contohkan sebelumnya. Jadi listening dan reading, kalau boleh saya tambahkan, semuanya bermuara dari kemampuan kita untuk paraphrase. Kita juga perlu untuk familiar. Mungkin kita kebanyakan nonton film American series atau American movies. Jadi agak mungkin bahkan advanced students ketika pertama kali diberikan IELTS listening agak shock begitu, aksennya sangat Harry Potter sekali. Jadi untuk IELTS listening, spoiler alert, kita harus banyak berlatih mendengarkan British accents, Australian atau New Zealander, karena especially Australian akan terdengar agak mumbling dan gerembeng begitu bahasa Indonesianya. Jadi kita harus lebih banyak expose diri kita pada English accent yang bukan American saja. Jadi IELTS is about British and their other regions. Oke, contoh soal dari IELTS. IELTS listening akan memberikan banyak traps atau jawaban jebakan. Jika kita tidak hati-hati, kita akan mengambil jawaban yang kita dengar pertama kali. Padahal IELTS akan memberikan banyak perubahan jawaban yang mana biasanya jawaban yang terakhir adalah yang kita butuhkan. Jadi buat IELTS newbie, jawaban mereka apapun yang mereka dengar, mereka masukkan. Kita perlu lebih analytical dari itu. For example, Sam bilang, "Thank you, I've received your email." So it is Lauren/Hansen@gmail.com. No, you have mistaken. It is Lauren.Deshamption@gmail.com. So jadi perbedaan M sama N begini sangat vital di IELTS, karena kalau kita memasukkan yang N, berarti jawaban kita di nomor tersebut akan salah. Kalau jawaban salah di satu nomor akan berpengaruh ke overall answer, yang berarti juga akan berpengaruh ke pengurangan poin secara keseluruhan. So hal kecil seperti ini yang biasanya menjadi target IELTS untuk diberikan kepada test takers yang rata-rata kurang berpengalaman dan terburu-buru dalam memberikan jawaban. I hope you're not one of them. Kemudian ini juga multiple choice. Yang di kiri saya adalah, yang di kiri Anda
transkrip dari listeningnya. Kemudian di kanan ada soal, where does the man plan to go camping? Near a river, in a forest, in a forest, or on top of a hill. So dari sini mungkin Anda bisa menebak, is it A, B, or C? Silakan, mungkin ada yang coba-coba. Oke. The problem here is bahkan ketika kita membaca transkripnya pun akan cukup sulit kita menemukan jawabannya karena again pilihan jawaban akan berbeda dengan yang kita dengar meskipun artinya sama. For example, ada jawaban yang C, on top of a hill. Nice. Thank you. Siapa? Kak Deogracia. So yeah, I can't agree with you more. Jawabannya adalah sumbernya we want to camp somewhere up high. Up high di sini synonymous dengan on top of a hill. Trap-nya adalah dia bilang near a river. Memang dia bilang snowy river and bla bla, tapi dia bilang will avoid that. Ini kurang dipahami oleh student dan tingkat kompleksitas dari paraphrasing ini yang perlu kita defeat. Yang ini juga forest. Ya, di terakhir dia mencoba mendistract kita dengan surrounded by trees. Ini seolah-olah ada hubungannya dengan forest trees, tapi dia bilang bukan. Dia bilang no, that would ruin the view. Oke? Baca seperti ini pun sulit, apalagi ketika dia ucapkan dengan logat logat British, kemudian speednya cepat, kemudian kita cuma bisa mendengarkan sekali, kemudian kita listeningnya juga pakai speaker yang ada di ujung ruangan. Wow, multitasking sangat penting di IELTS listening. Selanjutnya reading. Kita diberikan 1 jam untuk menjawab 40 soal yang diambil dari 3 bacaan. Untuk awakening reading potential kita, dari banyak tips tricks reading di IELTS paling banyak tips triknya. Jadi unfortunately kalau kita belajar mandiri, unless kita memang melakukan research yang dalam, akan sangat sulit menemukan satu tip dan strategi yang bisa kita gunakan di banyak soal. Dari banyak tips itu saya sampaikan 3 saja, yaitu yang pertama skimming. Jadi intinya kita membaca keseluruhan passage secara cepat kalau perlu untuk mendapatkan ide pokok dari bacaan itu sendiri. Ide pokok tersebut kita butuhkan karena rata-rata banyak soal yang akan berkisar pada pemahaman kita pada ide pokok atau purpose of each paragraph itu sendiri. Kemudian penggunaan keywords. Jadi kalau kita sudah mulai meng-attack questions, our loyalty atau komitmen kita untuk menemukan keywords dari question itu di passage yang panjang, IELTS passages akan selalu 2 halaman. Satu halaman aja sudah capek bacanya, apalagi 2. Kemudian suruh nyari kata-kata yang kecil-kecil pula. Tapi kalau kita bisa mengcombine 3 skill ini, you have unlocked your potential in reading, I can say. Contohnya ini, sampel dari contoh soal di IELTS reading. Apakah statement 3 ini true, false, or not given berdasarkan statement di atas? Statement true berarti mengulangi ide yang sama dari bacaan, meskipun kata-katanya berbeda. False berarti bertentangan dengan sumber bacaan, atau not given. It is hard for us to decide apakah true or false. Okay. While the popular belief is that the Great Pyramid was built using slave labor,
This theory has since been debunked. So, statement pertama, the Great Pyramid was built using slave labor. Ada yang mau contribute lagi? Apakah ini true, false, or not given? Mungkin selain Kak Diogracia. Mana suaranya dari Jogja, dari Makassar, dari Karawang mungkin? Statement pertama, true, false, or not given? Oke, spoiler. Statement pertama adalah false. Meskipun dia mengulang kata slave labor, sebaliknya passage-nya bilang cuma popular belief. Oke, second statement. The Great Pyramid has been a popular tourist destination. Di sini kita lihat ada kata popular di sini juga. Tapi di IELTS Universe ini adalah masuk kategori not given karena tidak ada pembahasan tentang tourist destination whatsoever. Dia cuma mengulang kata popular dan ini sudah cukup untuk mendistract students untuk memilih yang B biasanya. Oke, yang C, the pyramid's construction's conjecture was discredited. So, meskipun kita hampir tidak menemukan kata-kata conjecture atau discredited, tapi sentence yang terakhir adalah true, karena discredited adalah sinonim dari debunked, conjecture sinonim dari theory, dan the last statement sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh excerpts yang barusan. Oke, selanjutnya juga tambahan dari typical reading questions adalah menggunakan kata-kata yang ekstrim dari multiple choice. Contohnya, the question is, what is the biggest risk of a voyage to Mars? Passage-nya bilang, the most perilous is being subjected to excessive radiation caused by the sun's fast-moving particles. So, jawabannya adalah receiving too much radiation. Receiving seolah-olah tidak ada sama sekali di sini, tapi receiving adalah paraphrased version dari subjected to, kemudian radiation masih sama, and so. Jadi, again, penggunaan penguasaan kita terhadap sinonim vital dalam menentukan target, dalam meraih target skor yang kita inginkan. Section ketiga adalah writing. Again, akan ada banyak tips and tricks dari writing sendiri, tapi saya ambil sampel 3 saja. Yang pertama adalah, ini penting bahwa kita mengetahui format writing seperti apa yang perlu kita berikan di IELTS, karena akan ada 2 essay yang perlu kita tulis. Yang pertama adalah descriptive essay sama report essay. Descriptive essay dan opinion essay. Jadi penggunaan structure dan vocab untuk kedua essay tersebut sangat jauh berbeda. Jadi kita tidak bisa menggunakan style atau kata-kata yang sama pada 2 essay IELTS kita. Dan jelas sekali grammar mistakes perlu kita hindari. Kemudian ini saya ambil dari writing task 1. Kita diberikan line chart tentang recycling, begitu. IELTS writing yang bagus akan terlihat sebanyak ini hurufnya, atau lebih sedikit dari ini tidak apa-apa, tapi semuanya dengan fasih menjelaskan graf itu sendiri, kemudian menggunakan variasi dari increase, kemudian gradual increase, dan semacamnya dengan penggunaan however untuk menyatakan perbedaan dari apa yang disebutkan sebelumnya. So,
IELTS writing yang kita inginkan adalah jika kita bisa mencapai standar writing yang seperti ini, level of complexity, kedalaman dari report itu sendiri, kemudian variasi dari vocabulary kita. Sebaliknya, writing IELTS yang tidak terlalu potensial terlihat seperti ini. The bar chart shows and blah blah. Kemudian illustrates, kemudian depicts, there are. Ada 3 kali there are. Kemudian the number increase, kemudian decrease the number. So ini contoh essay yang sangat flat dan plain, tanpa ada analisis, tanpa ada kedalaman dari pengetahuan terhadap chart itu sendiri. Oke, section terakhir, speaking. This supposed to be the most fun part. Jadi kita akan face to face dengan native speaker, dengan bule. Bisa hari-hari ini mulai banyak speaking exams yang dilakukan via Zoom. Tapi saya rasa setelah COVID menjadi endemi akan mulai menjadi physical face to face lagi. So it should be fun. Ada 3 part, totalnya 14 menit. Ini yang paling pendek, sudah terakhir, dan paling singkat juga. So ada perbedaan yang signifikan dari tiap partnya. General tips untuk IELTS speaking, yang pertama, don't be too brief. Jadi kita perlu menunjukkan bahwa kita talkative, kita antusias dalam mengikuti IELTS speaking. Apapun yang mereka berikan, kita memberikan jawaban yang quote unquote semenarik mungkin. Jadi tidak hanya kita terlihat seperti yang kayak terpaksa banget gitu, harus dipaksa menjawab where do you go to school? Well, Mr. No. So make sure you need to add more details to your original answer. Don't use memorized answer. I mean, because there are just too many sample answers of speaking in many websites. Don't memorize them. Nanti ketika kita mencoba menggunakan kata-kata template seperti itu akan terlihat aneh, dan karena mereka menguji banyak IELTS candidates, mereka akan tahu kata-kata ini kok selalu muncul ya dipakai oleh kandidat ini. Jangan-jangan ini kata-kata template gitu. So, yang terakhir kita perlu selalu stay on topic. Jadi ketika yang ditanyakan tentang summer activities you did when you were much younger, jadi kita menjelaskan topik itu, kita tidak membahas summer activities saat kita di saat ini atau in the future atau semacamnya, tapi kita juga perlu kreatif biar kita tidak menunjukkan bahwa speaking kita agak monoton dan terlalu awkward begitu. So creativity is very much welcome. Seperti yang saya bilang sebelumnya, tidak ada jawaban benar atau salah di IELTS. Yang ada jawaban ngawur. Oke. Contoh question dari part 1 adalah questions about your work. Kita akan ditanyakan rentetan pertanyaan yang ada hubungannya dengan work. For example, what job do you do? Kemudian, why did you choose that particular job? Kemudian juga, what other work would you consider doing? Jadi apapun soalnya, merujuk pada 3 brief topik tadi, kita harus menunjukkan antusiasme dan menunjukkan respons yang kalau bisa cukup banyak dari jawaban yang ingin kita berikan. So kalau kita, for example, banyak student yang merasa kesulitan mau ngomong apa begitu, you can use these expressions. You can use off the top of my head, I would say blah blah. Well, it's difficult to say, but and so on. Jadi again, creativity in speaking is one of the key skills daripada kemampuan speaking itu sendiri. Kemudian
daripada hanya menyatakan, do you like riding bicycle? Yes. Next question please. No. Jadi kita harus memberikan detail tambahan, kita harus banyak ngomong, namanya juga test speaking. Response yang better, yes, because it's fun, good for health, and doesn't cost a lot. Tapi yang IELTS expert, kemungkinan jawabannya akan seperti ini, akan memberikan banyak reasons. The main reason is it's really fun, it's a good way to go sightseeing, very good for my health. It helps me to lose weight. I haven't riding much bike now. I'm quite busy at work. So semakin banyak kita loyal dengan kata-kata kita dalam menjawab pertanyaan, maka semakin loyal juga examinernya untuk memberi skor pada kita. Okay, I think that's all for today now. Thank you guys sudah mendengarkan webinar kita, dan semoga ada banyak atau sedikit tapi membantu informasi yang Anda dapatkan. Miss Emi, back to you. Ya, oke. Thank you so much, Mr. Nizar. Wow, jelas sekali ya penjelasannya Mr. Nizar ya, sangat menambahkan sekali buat saya pribadi juga. Oke, baik kalau gitu teman-teman, langsung aja kita akan langsung masuk ke sesi Q&A ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, baik ini pertanyaan mengenai apa yang Mr. Nizar sudah sampaikan, ataupun yang relate dengan IELTS, tapi mungkin tidak ada dari slide yang Mr. Nizar sampaikan, ataupun juga mungkin tentang Kaplan EduTech ya, tentang test preparation yang tadi sudah sempat Miss Emi jelaskan juga. Jadi silakan buat teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Jika ada silakan boleh langsung di unmute, atau juga boleh teman-teman ketik di room chat Zoom. Halo, Mister. Ya, halo, dengan Kak Ardinar ya. Ya. Silakan. Jadi kebetulan saya kan sekolahnya di asrama. Jadi untuk meningkatkan skill listening kan agak susah karena di sekolah asrama kan nggak boleh bawa barang elektronik. Jadi Wah, iya. gantinya gimana, Mister? Sekian. Oke, pertanyaan bagus. Karena, boleh saya langsung jawab, Miss Emi? Halo, Miss Emi. Iya, silakan Mister, Okay. boleh langsung dijawab. Ya, to be honest, saya dulu juga I studied in boarding schools like that. Ya, I know exactly yang Kak Adinar rasakan. Bukan hanya listening, buat nonton TV pun dilarang waktu itu. So, kalau kita, for example, membaca bahasa Inggris, saya rasa vocab yang kita dapat dari bacaan itu sendiri akan sangat membantu juga. Saya rasa membaca instead of listening karena keterbatasan sarana juga bisa kita jadikan tools untuk meningkatkan listening kita jika kita membaca materi yang tepat. Maksud saya, kalau kita membaca bacaan bahasa Inggris yang maybe yang akademik, mungkin novel atau semacamnya bisa membantu, tapi akan sangat cepat efeknya terhadap listening sendiri jika dilakukan tanpa listening. Jika bacaan kita berat dan menggunakan bahasa Inggris yang advance dan akademik, saya rasa akan menjadi kompensasi yang cukup membantu terhadap listening tanpa listening itu sendiri. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa semakin banyak kita listening, kita akan sangat terbantu
untuk meningkatkan listening itu sendiri. Jadi akan awkward juga kita ingin improve listening, tapi karena kekurangan prasarana seolah-olah kita pengen belajar, pengen latihan futsal, tapi kita malah latihan renang terus daripada futsal. So it is seolah-olah bit misdirected, tapi pesan saya mungkin ke Adinar harus lebih kreatif, mungkin jika disampaikan kepada pihak asrama bahwa saya memerlukan listening ini untuk meningkatkan bahasa Inggris atau untuk listening saya sendiri biar bisa kuliah ke luar negeri, mungkin akan disetujui oleh mungkin pengurus atau pengelola sekolah asrama itu sendiri, karena banyak juga loh student kaplan yang dari sekolah asrama itu, dan teachers atau headmaster dari schools itu sangat welcome terhadap apapun yang dilakukan demi IELTS atau TOEFL. Apakah cukup jelas, Kak Adina? Jelas, Mister. Terima kasih. Oke, baik ya. Terima kasih, Mr. Nizar. Ini tadi ada yang raise hand ya. Silakan Kak Ahmadin Syargawi ingin bertanya. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk sore hari ini. Iya, langsung saja saya ada pertanyaan. Ingin bertanya ke Mr. Nizar kah? Ini secara pada apa ya? Iya, suaranya agak putus-putus ya, Kak Ahmadin. Oh iya, oke, saya ulang kembali ini ya. Selamat sore. Ya, halo. Ya, silakan. Ya, ini langsung saja saya ke secara umum kepada Kaplan ini untuk kedepannya, apakah ada sesi bimbingan untuk pengajuan semacam motivation letter ataupun penyusunan tulisan untuk pengajuan misalkan beasiswa gitu, Mbak. Mas Nizar. Iya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Kak Ahmadin. Ya, jadi talking about motivational letter, memang di Kaplan sendiri kita punya programnya ya. Jika memang secara personal ingin dibantu dibimbing di motivational letter gitu ya. Jadi karena memang untuk membuat motivational letter itu tidak hanya kita menulis ya, tapi ada strategi yang juga dibutuhkan begitu. Nah, kebetulan sekali jika Kak Ahmadin ingin tahu sedikit overview mengenai hal itu, kebetulan bulan depan di bulan Juni, kalau nggak salah tanggal 17 ya, di hari Jumat juga, itu topik kita adalah mengenai personal statement ya, jadi seperti motivational letter. Jadi mungkin saran Miss Emmy either bisa join di webinar di bulan Juni depan, atau jika memang ini kebutuhannya urgent dan memang ingin dibantu secara spesifik, silakan nanti bisa WhatsApp ya ke Kaplan EduPack di nomor yang ada di room chat Zoom ya. Ada nomornya ya, di situ Kak Ahmadin, atau nanti juga mungkin kita bisa bantu hubungi ya jika ingin bertanya lebih spesifik. Tapi pastinya jika membutuhkan bantuan yang khusus itu memang kita ada programnya Kak Ahmadin, gitu ya. Apakah menjawab? Ya. Oh iya, terima kasih sekali atas penjelasannya dari Mbak ya. Mudah-mudahan nanti kami bisa dapat lagi informasi berikutnya, terutama ini bimbingannya, karena mungkin sementara waktu ini kami tetap juga untuk mengupayakan dapat levelnya ini IELTS-nya. Jadi sementara juga mudah-mudahan nanti waktunya kami bisa jadwalkan begitu, Mbak. Terima kasih sebelumnya. Ya, baik, sama-sama Kak Ahmadin. Ya, baik, selanjutnya Mr. Nizar, ini ada yang raise hand juga sebelumnya. Jadi dari tadi siapa ya? Ya, yang tadi raise hand silakan bisa bertanya di unmute. Kakak yang tadi raise hand selain Kak Ahmadin tadi ada ya? Kak Dede itu? Ya, Dede ya. Atau di chat ini juga ada, Miss? Ya, ya, oke. Silakan. Ya.
ingin bertanya, Baik. untuk tes IELTS ini berlakunya berapa tahun atau gimana gitu? Ya, silakan Mr. Nizam, bisa dibantu mungkin. 2 tahun ya, Miss? Ya, Ya. that's Jadi right. Ya. validitas dari sertifikat IELTS kita 2 tahun. Jadi seandainya mungkin ya Kak Dedek di kelas 11 mungkin biasanya kelas 11 ini ideal untuk mengambil IELTS karena nanti ketika kelas 12 sudah sibuk dengan UAN, kemudian sibuk untuk apply ke kampus-kampus begitu. Jadi kalau sudah fokus IELTS dari kelas 11 dan kita sudah dapat sertifikat IELTS dengan skor yang kita on target, jadi tinggal kelas 12 kita tinggal mempush academic score kita. Jadi sehingga GPA atau rapor kita yang kita apply ke campus tujuan kita akan terlihat bagus skornya dan IELTS kita sudah dapat, dan karena masih berlaku 2 tahun akan sangat valid sekali. Jadi pesan saya teman-teman, please jangan ambil IELTS karena ingin tahu skor IELTS. Jadi jangan ambil IELTS juga karena ingin dapat skor IELTS yang baik atau ingin skor IELTS yang teman-teman inginkan. Jangan. Jadi pastikan teman-teman ambil IELTS karena teman-teman either benar-benar tahu bahwa memang akan mendapatkan skor yang Anda inginkan, atau hampir 70% yakin skor yang Anda inginkan akan Anda dapatkan. Jadi jangan ambil IELTS karena coba-coba, karena IELTS sendiri admission fee-nya 3 juta cukup tidak affordable, jadi akan sangat sayang sekali kalau 3 juta kita sedekahkan ke IELTS kalau kita harus ambil tes lagi begitu. Jadi pastikan persiapan kita sudah matang, kita benar-benar tahu cara mendapatkan 7,5, cara mendapatkan 8, baru kita tes. Ya, oke. Apakah cukup menjawab kakak yang bertanya? Ya, terima kasih, Mister. Ya. Sama-sama. Ya, selanjutnya, Mister, ini ada dari, mungkin saya bantu jawab, ya, ada dari Kak Deo Gracia dari Jakarta, mau bertanya, saya sedang akan persiapan untuk MBA, targetnya di US, preparation-nya lebih baik IELTS dahulu atau GMAT? Baik. Kak Deo Gracia, terkait dengan preparation untuk ambil MBA program, kalau ke US itu biasanya kita akan cek dulu untuk di English Proficiency Test-nya. Jadi dalam hal ini bisa TOEFL IBT atau IELTS, Kak Deo Gracia. Jadi setelah kita tahu apakah IBT atau IELTS score-nya sudah cukup, mengingat kalau mau apply MBA di US itu biasanya kan dibutuhkan TOEFL IBT atau IELTS score yang cukup kompetitif ya. Umumnya itu IBT-nya di level 90 up, semakin tinggi ke 120 semakin bagus, sedangkan IELTS-nya itu di atas 7 atau minimal 7 ya. Minimal 7. Nah, sehingga apabila IBT atau IELTS score-nya Kak Deo Gracia sudah ada di level tersebut, mungkin bisa possible lanjut ke GMAT. Mengingat GMAT dan IELTS, GMAT dan TOEFL IBT, ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Sehingga memang dengan kemampuan TOEFL IBT atau IELTS yang sudah baik, sudah bagus, akan memudahkan Kak Deo Gracia untuk bisa mencapai GMAT score yang sangat tinggi. Nah, jika Kak Deo Gracia tidak keberatan, nanti student advisor dari Kaplan mungkin akan menghubungi. Mungkin Kak Deo Gracia kan sedang akan persiapan ya, mungkin nanti bisa dibantu untuk dicek kemampuan di IELTS-nya menggunakan IELTS placement test kita yang tadi sangat detail itu, sehingga bisa diberi saran lebih spesifik sesuai dengan kondisi hasil IELTS placement test-nya Kak Deo Gracia, sehingga dapat sarannya lebih akurat begitu Kak Deo Gracia.
Tapi juga tidak bisa dipungkiri ada beberapa student yang mereka juga combine program. Jadi IELTS-nya dilakukan bersamaan dengan GMAT. Umumnya adalah mereka yang memang deadline-nya sudah dekat. Nah, apabila Kak Deogracia masih punya waktu 2-3 tahun ke depan, nah ini adalah waktu yang tepat untuk mulai mencicil di English Proficiency Test-nya. Tetapi kita coba cek dulu apakah memang di IELTS atau IBT-nya masih butuh persiapan. Jika memang sudah bagus, bisa langsung ke GMAT, Kak Deogracia. Ya, nanti mungkin sudah advisor kita akan bantu hubungi. Siapa tahu Kak Deogracia mau coba untuk prediction test-nya, karena ini free, tidak dipungut biaya untuk teman-teman yang ikut webinar sore hari ini, sehingga bisa dimanfaatkan untuk bisa mendapatkan terlebih dahulu saran yang akurat dari kita. Nanti masalah join atau tidak join itu kan tidak mengikat ya tesnya. Jadi ini keputusan kita kembalikan ke teman-teman yang mau persiapan. Jika memang masih butuh dan ternyata setelah diberi saran cocok, silakan. Seandainya tidak cocok pun tidak apa-apa, tidak usah diambil. Seperti itu ya Kak Deogracia. Ya baik, selanjutnya untuk Michael, di Kaplan untuk bimbingan masuk University ke Amerika, siswa bimbingan Kaplan Edu Expert sudah berhasil masuk ke US University mana? Baik, thank you Michael buat pertanyaannya. Jadi untuk teman-teman yang dibantu oleh konsultan pendidikan sekolah luar negeri Kaplan Edu Expert, itu hampir di sebagian besar university dan community college di US itu kita udah pernah bantu ya Michael ya. Jadi Michael, umumnya memang mereka awalnya mengejar kampus yang masuk Ivy Leagues ya, masuk listnya Ivy Leagues. Tapi selanjutnya sebenarnya tidak hanya Ivy Leagues ya, ada banyak juga sekolah yang cukup bagus. Again, memang tergantung juga jurusannya. Nanti akan dibantu dicarikan untuk jurusan tersebut mana yang jadi, yang mana yang masuk ranking ya, mana yang ranking untuk jurusan tersebut. Nah, tetapi lewat Edu Expert sudah banyak sekali yang diterima. Tapi juga kita juga harus melihat apakah calon studi ini memenuhi requirements yang diminta oleh university tersebut. Jika memenuhi, biasanya umumnya pasti diterima, gitu Michael. Tetapi jika ada persyaratan yang memang nggak meet the requirements ya tentunya tidak bisa diterima Michael, karena kalau ke US biasanya kan very kompetitif ya jika university. Nah umumnya kalau buat S1 contoh harus punya a very good score of SAT dan juga IBT TOEFL. Kalau S2 misalnya a very good score of IBT or IELTS, tergantung jurusan. Misalnya umumnya juga require GMAT atau GRE misalnya. Gitu ya Michael ya, semoga menjawab. Selanjutnya dari Michelle Jocelyn, saya ingin bertanya sebaiknya preparation IELTS mulai kelas berapa ya? Baik Michelle, yang pertama kita harus paham dulu. Jadi preparation ini adalah faktor penentu untuk teman-teman bisa apply ke sekolah impian ataupun mendapatkan scholarship. Jadi ini adalah dasar pemikirannya. Nah sehingga preparation ini adalah hal pertama yang harus kita persiapkan atau kita cicil atau kita dahulukan atau kita prioritaskan. Mengingat setiap orang itu punya momentum titik keberhasilan yang berbeda-beda. Ada yang memang hanya dalam waktu singkat sudah bisa langsung mencapai skor yang mendekati sempurna, tapi ada juga orang itu yang struggle ya, yang dia butuh waktu cukup lama, misalnya 6 bulan atau mungkin sampai 1 tahun, baru dia bisa mencapai titik maksimal seperti itu. Nah sehingga buat Jocelyn, buat Michelle Jocelyn, saran Miss Emmy, ini momennya pas banget ya kita ketemu. Jadi saran Miss Emmy, nanti mungkin setelah ini Miss Emmy akan minta Michelle untuk bisa dihubungi agar Michelle bisa dijadwalkan coba ikut IELTS prediction test dengan Kaplan. Tujuannya agar Michelle tahu dulu Michelle ini kondisinya ada di mana. Mengingat IELTS, TOEFL, GMAT, GRE ini kan tidak masuk kurikulum sekolah atau kampus manapun. Jadi kita tidak dapat di sekolah. Kecuali memang sekolah kita punya programnya, jadi kita ada sisipkan belajar IELTS. Tapi kalau tidak ada, Michelle juga harus mulai aware nih gitu, as early as possible.
sekali lagi Miss Emi sampaikan, as early as possible. Karena banyak orang yang ingin beasiswa, pingin sekolah bagus, tapi persiapannya nggak maksimal ya, nggak didahulukan gitu. Nah ini akan sangat sulit gitu, mengingat mempersiapkan IELTS ini kan takes time, takes energy, takes efforts. Nah sehingga saat ini semua orang berlomba-lomba, mereka ya gila-gilaan ya persiapan untuk bisa mendapatkan skor yang sangat tinggi. Nah mungkin nanti Michelle akan dihubungi oleh Student Advisor Kaplan untuk bisa dijadwalkan ikut IELTS Prediction Test. Ini natural saja, Michelle nggak usah belajar dulu. Nanti setelah Michelle naturally tahu nilainya berapa di keseluruhan subjek di IELTS, Michelle akan diberikan saran yang akurat. Sehingga dengan saran yang akurat ini, Michelle bisa pertimbangkan, Michelle bisa discuss dengan orang tua. Nah, siapa tahu memang Michelle butuh sesegera mungkin nilainya minim misalnya. Nah, tapi kalau memang sudah bagus misalnya, ya mungkin juga nggak harus saat ini seperti itu Michelle. Jadi tidak usah khawatir mengenai nanti persiapannya, tapi Michelle coba dulu aja prediction testnya supaya bisa mendengarkan dahulu saran yang akurat dari kami, gitu ya Michelle. Semoga menjawab. Tapi kembali lagi, prinsipnya adalah persiapan itu adalah hal pertama yang harus kita prioritaskan, gitu ya. Ya, sama-sama Kak Deogracia. Ya, selanjutnya ini ada Aisyah. Kak Aisyah, sore Miss. Jadi saya sejak lama ingin ambil beasiswa kuliah di UK, Inggris. Nah, jika tes beasiswa biasanya tes pakai TOEFL atau IELTS ya. Baik. Ya, Kak Aisyah sebagai contoh saat ini banyak sekali student Kaplan yang sedang running preparation dengan Kaplan. Mereka mostly itu kan mau apply buat LPDP. Jadi Indonesia ini kan kita punya lembaga pengelola dana pendidikan yang didanai oleh kementerian namanya LPDP ya. Nah, jadi banyak sekali student kita yang sedang running preparation itu mau coba nantinya apply LPDP scholarship untuk S2 ya, untuk master program. Nah, jika ingin di-apply-nya ke kampus di UK, itu Miss Emi strongly recommend atau pastikan nanti persiapannya itu menggunakan IELTS. Sorry, tesnya harus ambilnya IELTS ya. Karena nanti untuk mengurus lain-lainnya juga perlu yang namanya ambil UK BI IELTS. Jadi untuk pengurusan visa dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk ke UK itu memang harus ambilnya IELTS. Itu karena di sana memang IELTS sendiri kan memang untuk negara-negara Commonwealth countries ya yang belum lama dijajah Inggris. Jadi memang secara accent, secara apa namanya ya ini ya nanti pada saat speaking test native-nya juga beliau rata-rata orang British, sehingga untuk ke UK itu bisa dipastikan nanti ambilnya IELTS ya, Kak Aisyah ya. Jadi jangan TOEFL tapi fokus meningkatkan skor IELTS tinggi-tingginya. Itu pasti bisa apply ke UK. Gitu ya Kak Aisyah ya. Ya, baik Michael, terima kasih sama-sama. Oh baik, terima kasih Michael untuk WhatsApp-nya. Ya. Sebentar, kita catat dulu. Ya, sama-sama, Michelle. Apakah ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kita langsung ke kuis ya, teman-teman ya. Mengingat waktu semakin singkat. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Oke, jika tidak ada, langsung kita ke kuis ya. Mr. Nizar, are you ready for the quiz? Born ready, Miss. Ya. Oke. Oke. Saya satu pertanyaan saja. Tahu dua, Miss. Ya, baik. Mungkin pertanyaan pertama kita coba kasih yang mudah dulu ya, Mr. Nizar ya. Silakan. Mungkin dari saya dulu ya. Baik. Ya, buat teman-teman semua yang tadi ya, yang tadi di awal itu Mr. Nizar kan sudah di slide pertama Mr. Nizar ya, sebutkan kepanjangan dari IELTS.
Mute, Miss. Sorry Kak, ke-mute. Ya, jadi cara menjawabnya teman-teman agar tertib, karena nanti Miss Emi yang akan bantu pilihkan. Jadi mohon ketik di room chat Zoom nama teman-teman. Jadi misalnya nama saya Emi, saya ketik di room chat Zoom Emi secepat mungkin. Nanti akan kita pilih nama yang dipanggil, bisa unmute memberikan jawaban. Jawaban hanya boleh 1 kali coba. Jadi sebelum menjawab, teman-teman bisa pikirkan terlebih dahulu kasih jawaban apa. Gitu ya teman-teman ya. Baik, saya ulangi jadi jawabannya jangan ditulis di room chat Zoom ya teman-teman ya. Oke. Jadi jawabannya di-unmute ya lewat verbal ya teman-teman ya, bukan di room chat Zoom. Ya ini sudah ada yang menjawab ya teman-teman ya. Ada Kak Ahmadin sama Kak Deo Gracia. Oke. Kalau gitu saya ganti pertanyaannya ya, jadinya udah nggak valid lagi. Jadi yang diketik namanya ya teman-teman ya, bukan jawabannya. Ya sekali lagi buat teman-teman yang bisa menjawab dengan benar, orang yang kita pilih dan menjawab dengan benar akan mendapatkan voucher potongan biaya kursus di Kaplan EduTech senilai Rp1.000.000 dan juga akan kita hubungi untuk dijadwalkan ikut prediction test di Kaplan free ya. Baik, pertanyaan saya yang pertama, sebutkan berapa lama masa berlaku IELTS. Tahun. Ya, ditunggu dipanggil dulu ya namanya ya. Oke, baik. Ini saya kasih kesempatan buat Kak Aisyah. Silakan Kak Aisyah. Jadi masa berlakunya IELTS itu selama 2 tahun. 2 tahun ya, ya. Ya, tepat sekali. Congratulations Kak Aisyah Nareswari ya. Jadi nanti terima kasih Kak. Sama-sama. Mohon bisa direct message ke Miss Emi Kaplan EduTech untuk nomor handphone atau WhatsApp yang bisa dihubungi ya Kak Aisyah supaya bisa dikirimkan vouchernya ya. Ya, oke, baik. Pertanyaan kedua mungkin bisa dari Mr. Nizar. Nanti saya yang akan pilihkan ya Mr. Nizar ya untuk orang yang menjawabnya. Ya, silakan pertanyaannya Mr. Nizar. Oke, silakan. Mohon didengarkan dengan baik. Sebutkan 2 keunggulan dari IELTS computer delivery dari paper delivery. 2 benefit dari IELTS computer version. Ya, silakan bisa ketik namanya dulu di kolom room chat Zoom. Mr. Nizar, pertanyaan bisa diulang sekali lagi? Oke. Sebutkan 2, ya satu boleh, 1 keunggulan atau 2 lebih bagus dari computer online version of IELTS dibandingkan dengan paper based. Baik, silakan Michelle Jocelyn. Silakan Michelle bisa unmute. Pelaksanaannya lebih sering dan nanti resultnya keluar lebih cepat. Bagaimana Mr. Nizar? Betul sekali. Oh, betul sekali. Oke, congratulations Michelle. Oke, Michelle, mohon bisa direct message nomor WhatsApp kamu yang bisa dihubungi ke Miss Emi Kaplan EduTech ya Michelle ya. Oke, thank you Michelle. Ya, baik, selanjutnya pertanyaan ketiga dari Miss Emi ya. Jadi ini sangat mudah sekali. Ya, baik. Sebutkan, boleh juga kalian jelaskan ya, 2 keunggulan atau yang membedakan Kaplan Test Preparation Center dengan lembaga lainnya ya. Tadi di slide saya yang Y Kaplan, jika teman-teman memperhatikan dari awal. Jadi sebutkan 2 keunggulan atau 2 fasilitas
unggul yang Kaplan miliki ya teman-teman ya. Tadi ada di slide saya yang judulnya Why Kaplan, slide kedua saya. Kalau teman-teman lupa mungkin boleh sambil jelaskan. Nanti saya akan putuskan apakah penjelasannya benar atau tidak. Silakan bisa ketik namanya terlebih dahulu di room chat Zoom. Ya, oke, thank you Michelle. Ya, ada yang mau mencoba menjawab? Jadi sebutkan atau jelaskan ya, singkat saja boleh, 2 keunggulan yang ada di Kaplan test preparation yang kita miliki ya teman-teman ya. Tadi Kaplan punya apa, punya apa. Itu ada 1, 2, 3, ada 5 sebenarnya. Maka ada yang mau mencoba menjawab? Tidak ada yang bisa? Oke, kalau tidak ada yang tahu, selanjutnya mungkin dari Mr. Nizar, boleh Mr. Nizar, silakan. Okay. Yeah. Second question from IELTS, guys. Di slide saya tadi ada menyebutkan 2 modul dari IELTS yang dibutuhkan ketika untuk either belajar ke luar negeri atau untuk kewarganegaraan. Jikalau Anda ingin meneruskan studi ke luar negeri, apa nama modul IELTS yang perlu Anda ambil? Jadi tipe IELTS yang diperlukan untuk studi ke luar negeri. Ya, silakan Mas Rofi Abul Hasani. Academic IELTS bukan? Excellent, good job. Oke, congratulations Mas Rofi Abul Hasani. Silakan bisa direct message nomor WhatsApp-nya ke Miss Emi Kaplan Edupack ya Mas Rofi ya. Ya, baik. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Miss Emi ya teman-teman ya. Sebutkan, ini sangat mudah sekali. Jadi langsung ketik nama kalian, nanti akan saya pilih. Sebutkan skor tertinggi dari IELTS, teman-teman. Berapa sih skor tertinggi dari IELTS? Oke, silakan Kak Deo Gracia. Ini tadi mencoba juga Kak Deo Gracia. Silakan Kak Deo Gracia. 9. Ya, betul sekali Kak Deo Gracia. 9 ya. Terima kasih sudah menjawab. Dan Kak Deo Gracia, congratulations, berhak mendapatkan voucher senilai Rp1 juta dan juga prediction test, baik itu di IELTS ataupun di GMAT, nanti akan dihubungi oleh pihak Kaplan. Mohon bisa WhatsApp, direct message, nomor WhatsApp-nya ke Miss Emi Kaplan Edupack. Ya, baik, selanjutnya pertanyaan ke-4 ini ya teman-teman ya. Ya, teman-teman, sebutkan 2 saja program selain test preparation yang ada di Kaplan Edupack. Ya, jadi tadi saya cerita bahwa Kaplan tidak hanya tentang test preparation ya teman-teman ya, tapi kita juga ada yang namanya program-program lain. Nah, sebutkan minimal 2 saja program lain yang ada di Kaplan Edupack selain test preparation. Karena kalau test preparation di atas kepala saya itu ada ya. Ya, mungkin ada yang mau mencoba, apa-apa coba dulu ya. Mungkin belum tepat juga tidak apa-apa. Jadi bisa dicoba dulu apa aja sih program yang ada di Kaplan Edupack selain test preparation ya. Ya, terima kasih Kak Deo Gracia, sama-sama. Apakah ada teman-teman yang tahu program yang ada di Kaplan Edupack? Oke, silakan Kak Dede mungkin mau mencoba. Ya, Kaplan mempunyai program Edu Expert yang membantu tentang studi abroad. Ya, itu saja jawabannya, Kak Dede? Iya. Baik. Ya, minta maaf Kak Dede, ini jawabannya kurang tepat ya Kak Dede ya. Jadi Edu Expert ini adalah konsultan pendidikan sekolah luar negeri Kaplan. Jadi bukan program yang ada di Kaplan ya Kak Dede ya.
Jadi program yang ada di Kaplan itu adalah program perbaikan kemampuan bahasa Inggris misalnya, dan juga kita kan juga specialty di test preparation. Nah, tapi apa sih selain test preparation yang ada di Kaplan? Jadi ada beberapa ya program yang ada di Kaplan. Nah, mungkin ada teman lain yang mau coba selain Kak Dede? Oke. Baik, kalau memang tidak ada, mungkin itu saja dari Miss Emi ya teman-teman semua. Mengingat waktu sudah semakin sore, sekali lagi Miss Emi ucapkan terima kasih buat Mr. Mizar sudah menjelaskan mengenai IELTS kepada kita semua sore hari ini, dan buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi bertanya maupun menjawab kuis, nanti akan kita hubungi ya teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi buat partisipasinya, dan sampai ketemu di webinar keren dari Kaplan Edutech berikutnya. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Sama-sama Kak Madeline.